Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Aulia Anastasia dari kelas 11 IPS 1 akan menceritakan tentang tokoh Islam yang berpengaruh di dunia, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan muslim di dunia yang berkontribusi besar di bidang kedokteran. Pemilik nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina ini lahir di bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 98 M. Beliau telah melakukan penelitian besar yang diabadikan oleh sejarah ilmu kedokteran di dunia. Ibnu Sina memiliki semangat belajar yang luar biasa. Berbagai bidang ilmu yang beliau dipelajari. Tidak hanya belajar di bidang kedokteran, Ibnu Sina juga mempelajari bidang teologi dan matematika, sehingga tidak mengherankan apabila di usia 16 tahun beliau menjadi pusat perhatian para dokter pada zamannya. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga merupakan salah seorang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang yang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke tubuh penderita. Maka tidak heran apabila beliau diberi julukan Al-Ras atau puncak gunung ilmu pengetahuan. Semangat belajar dan etos kerja yang tinggi telah membuat Ibnu Sina menjadi salah satu ilmuwan muslim besar yang penting di dunia. Pada tahun 428 Hijriah, Ibnu Sina wafat di Hamzan, Persia. Meskipun demikian, karya-karya serta pemikirannya hingga kini masih terus dikembangkan dan dipelajari para ilmuwan dunia. Ibnu Sina adalah seorang dokter Persia terkemuka yang menjadi filosofi muslim serta perintis ilmu kedokteran dunia. Ahli diagonis dengan nama Latin Avicenna ini mengasah keterampilannya yang luar biasa di bidang-bidang yang diabaikan oleh orang lain. Dia menggabungkan pengetahuan ilmiahnya dengan pernyataan filosofis yang dirinci dalam studinya, Al-Qanun fil Tibb, The Canon of Medicine, dan kitab Al-Shifa, kitab penyembuhan. Penyelidikan filosofinya kompleks menggabungkan perspektif Aristotelian dan Platonis dengan teologi muslim. Paradigmanya canggih, membagi semua pengetahuan menjadi teori matematika, fisika, kimia, astronomi, dan metafisika, dan ilmu praktis, filsafat, etika, ekonomi, dan politik. Sementara pandangannya rasionalnya tentang hakikat Tuhan dan kehidupan membuatnya menyimpulkan bahwa ada tempat untuk dunia jasmani dan roh. Karya pemikirannya dikagumi di seluruh dunia. Paling mencolok salah satunya penghormatan untuk terlihat di aula utama Fakultas Kedokteran Universitas Paris. Sementara makamnya di Hamadan, tempat dia meninggal pada 1037, menjadi objek wisata yang sangat populer. Dokter muda. Ibnu Sina berusia 13 tahun ketika dia memulai mempelajari ilmu medis dan dengan cepat mendapatkan reputasi yang baik. 3 tahun kemudian, dia mendedikasikan semua usahanya untuk belajar kedokteran. Status sebagai seorang dokter terkenal kemudian sudah diraihnya saat berusia 18 tahun. Dalam periode itu, dia berhasil menyembuhkan Nuh ibnu Abdul Mansur, penguasa Samanid. Padahal semuanya tabib termuka saat itu sudah putus asa menangani penyakit Sultan Nuh II. Atas usahanya yang besar, tabib muda ini diperbolehkan mengakses perpustakaan Sultan yang luas berisi manuskrip langka. Itulah yang memfasilitasi kegiatan penelitiannya. Saat menginjak usia 22 tahun, ayahnya wafat. Dia memutuskan pindah ke Jurjan dekat Laut Kaspia dan mengajar tentang logika serta astronomi. Kemudian dia pergi ke Rey dan Hamadan, keduanya di Iran sekarang. Menulis dan mengajar karya-karyanya dari kegiatan utama dalam perjalanan ini. Dari Hamadan, dia pindah ke Isfahan, sekarang di Iran Tengah, dan menyelesaikan tulisan-tulisan epiknya. Namun, akibat terus melakukan perjalanan, terlalu banyak mengerahkan tenaga mental, dan diperburuk oleh kekacauan politik, kesehatan yang ambruk, dekade terakhir dalam hidupnya. Ibnu Sina menghabiskan waktu untuk melayani seorang komandan militer ala Al-Daulah Muhammad. Selain sebagai dokter, sastrawan umum, dan konsultan ilmiah, dia juga membantu selama komandan itu ikut dalam kampanye.
Karya ilmiah. Kontribusi Avicenna yang paling penting bagi ilmu kedokteran adalah bukunya yang terkenal Al-Qanun al-Fi-al-Tibb, The Canon of Medicine, yang dikenal sebagai kanon di barat. Buku ini adalah ensiklopedia kedokteran 5 jilid besar. Isinya mencakup lebih dari 1 juta kata data. Di dalamnya terdiri dari pengetahuan medis yang tersedia dari sumber kuno dan muslim. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan digunakan sebagai teks kedokteran standar di universitas-universitas Eropa hingga pertengahan abad 17. Karya besarnya yang lain adalah The Book of Healing, ensiklopedia ilmiah dan filosofis. Buku ini dimaksudkan untuk menyembuhkan jiwa. Itu dibagi menjadi 4 bagian: logika, ilmu alam, matematika, dan metafisika. Dalam teks medisnya itu, Ibnu Sina juga mengidentifikasi penyakit menular seperti TBC. Beberapa abad sebelum Louis Pasteur, dia juga menemukan kemungkinan penyakit menyebar melalui air dan tanah. Dia bahkan menyelidiki kesehatan emosional seseorang, jauh sebelum teknik biofeedback diperkenalkan. Kontribusi lainnya antara lain deskripsi meningitis, berbagai bagian mata dan katup jantung, dan bagaimana saraf berkontribusi pada nyeri otot. Kemajuan yang dibuat dalam bidang anatomi, ginekologi, dan pediatri begitu canggih. Alhasil bukunya segera menjadi buku teks utama yang digunakan di sekolah kedokteran Eropa hingga abad ke-17. Dalam bukunya, ia mengembangkan sistem logikanya sendiri, logika Avicennian. Dalam matematika, Ibnu Sina menjelaskan tentang konsep aritmatika. Sementara dalam astronomi, dia mengusulkan bahwa Venus lebih dekat ke matahari daripada bumi. Dia juga menemukan alat untuk mengamati koordinat bintang dan menyatakan bintang-bintang itu bercahaya sendiri. Secara total, Avicenna menulis lebih dari 400 karya, dan sekitar 240 diantaranya masih bertahan. Akal dan realistis. Pencapaian Ibnu Sina menemukan kebenaran tertinggi ilmu, pantas kebenaran perhatian. Konsep memiliki realistis dan penalaran yang dimiliki berputar di sekitar Tuhan. Menurutnya, Tuhan sebagai titik tertinggi di atas intelek murni, tidak bertentangan dengan upaya manusia untuk mencari ilmu pengetahuan, sebab dengan ilmu pengetahuan itu, manusia justru dapat lebih memahami keagungan Tuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.